Selamat pagi saudara-saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu nabi yang hanya muncul beberapa kali namanya dalam Alkitab dan jarang dibahas saudaraku. Bahkan mungkin saudara akan merasa kok ternyata kita baru tahu ada nabi ini namanya ya. Pelajaran dari Nabi Ido, Ido, 3 huruf aja saudaraku ya. Pelajarannya adalah setia menulis meski tak di panggung. Pelajaran dari Nabi Ido, setia menulis meski tak di panggung. Saudaraku, Nabi Ido ini muncul di 2 Tawarik 9 ayat 29, 2 Tawarik 12 ayat 15, dan 2 Tawarik 13 ayat 22. Jadi di pasal 9, pasal 12, dan pasal 13, saudaraku, di bagian-bagian akhirnya. Ya. Dalam 2 Tawarik 9 ayat 29 saya bacakan biar kita dapat gambaran. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, Nabi Ahia sudah kita bahas, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido. Nah itu dia saudara ya, penglihatan-penglihatan Ido. Pelihat itu tentang Yorebeam bin Nebat. Ya, jadi kita sudah bahas Elia Elisa sebenarnya sudah kelewatan. Ya, itu nabi-nabi yang cukup terkenal. Tapi ada nabi yang kelewat saudaraku, beberapa nabi yang tidak terlalu terkenal dan tidak pernah dibahas bahkan rasanya ya. Hampir tidak pernah dibahas lah. Bukan tidak pernah sama sekali. Hampir tidak pernah dibahas oleh orang-orang tentang Nabi Ido ini. Ya. 2 Tawarik 12 ayat 15. Bukankah riwayat Rehabeam? Tadi kan riwayat Salomo. Sekarang riwayat Rehabeam. Dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya. Nah itu nanti Semaya kita pelajari juga. Nabi itu dan Ido pelihat itu. Nah Ido itu pelihat itu ya berarti nabi saudaraku ya. Yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yorebeam. Terus menerus ada perang. Ya. Lalu 2 Tawarik 13 ayat 22. Selebihnya dari riwayat Abia, Abia itu Abiam. Ya, dalam Raja-Raja Abia itu Abiam, saudara. Langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Nah, kan? Jadi ada Nabi Ido, saudaraku. 3 huruf saja, IDO. Ya, tapi ini jarang kita dengar ya pembahasannya. Karena memang dia dimuncul di Tawarik hanya untuk informasi bahwa riwayat Salomo, riwayat Rehabeam, riwayat Abiam, ini raja-raja dari beberapa generasi saudaraku, itu semua tercatat di dalam salah satunya tulisannya Nabi Ido. Gitu. Nah makanya saya kasih judul tadi pelajaran dari Nabi Ido, setia menulis meski tak di panggung. Ini pelayanan di balik layar saudaraku. Nah saudaraku, Nabi Ido ini hidup di zaman awal kerajaan Yehuda. Ya, dia hidup juga di zaman kerajaan Israel bersatu waktu Salomo menjadi raja. Lalu di zaman kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Rehabeam dan Raja Abiam. Ya, itu adalah anaknya Daud dan Salomo, maksudnya anak cucunya, generasinya Daud dan Salomo, saudaraku ya, Rehabeam dan Abiam itu. Nabi Ido tidak terlalu sering disebut dalam Alkitab, bahkan hanya 3 itu setahu saya, saudaraku ya. Tapi ia memainkan peran besar dalam latar belakang sejarah rohani orang Yehuda. Ia bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan, tapi ia juga seorang penulis dan sejarawan rohani. Dia disebut pelihat nabi yang menulis. Dia penulis dan sejarawan rohani yang mencatat perbuatan-perbuatan penting raja-raja pada zamannya. Makanya bunyi teksnya itu di 2 Tawarik 9 ayat 29. Selebihnya dari riwayat Salomo, bla bla bla, tertulis dalam penglihatan-penglihatan Ido. Lalu 2 Tawarik 12 ayat 23, bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir bla bla bla, semuanya tertulis di dalam Ido pelihat itu. Lalu 2 Tawarik 13 ayat 12, selebihnya dari riwayat Abia atau Abiam, tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Jadi jelas saudaraku ya, dia seorang penulis, seorang sejarawan rohani. Nah kisah singkatnya, Nabi Ido ini menulis firman Tuhan di dalam diam. Ya, dia tidak berbicara langsung mungkin kepada raja-raja saat itu, tapi dia menulis apa yang
dia lihat dan apa yang terjadi, saudaraku. Ido dikenal sebagai seorang yang mencatat perbuatan Rehabeam dan riwayat hidup Abiam, dan ini menunjukkan bahwa dia adalah nabi penulis yang mungkin tidak tampil di muka umum seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, bahkan Nabi Nathan juga, ya. Dia tidak tampil di muka umum, tapi perannya sangat penting dalam membangun kesadaran sejarah umat akan pekerjaan Tuhan. Jadi Nabi Ido ini pelayan di belakang layar. Dia bukan WL, bukan singer, bukan pengkhotbah yang tampil di depan panggung ini. Dia ada di belakang layar, saudaraku. Atau dia di bawah panggung. Dia tidak tampil di muka, tapi peranannya sangat penting di dalam sejarah Yahudi. Meskipun tidak banyak kisah dramatis dari Ido, keberadaannya mengajarkan kita bahwa pelayanan Tuhan tidak selalu berada di atas panggung. Pelayanan tidak selalu berada di depan kamera seperti saya ini, saudaraku, yang merupakan tokoh atau figur yang tampil di publik. Pelayanan tidak selalu harus tampil di publik. Dia bisa ada di belakang layar seperti Nabi Ido ini. Dan kadang Tuhan memakai kita untuk berada di belakang layar seperti Nabi Ido, ya, yang menulis, mencatat, menyampaikan pesan, kesaksian dalam bentuk yang tidak terlihat oleh banyak orang. Melayani Tuhan itu enggak selalu harus terlihat oleh banyak orang, saudaraku. Kadang kita melayani di balik layar, ya. Nah, saudaraku, ada beberapa pelajaran dari Nabi Ido ini, ya, yang mempunyai pelayanan di balik layar, tetapi pelayanannya itu bernilai kekal. Yang pertama, pelayanan yang tidak terlihat bukan berarti tidak bernilai. Ini yang penting, saudaraku, ya. Pelayanan yang tidak terlihat di depan kamera, di depan publik, bukan berarti pelayanan yang tidak bernilai. Saudaraku, dalam 2 Tawarik 12 ayat 15 jelas kan, semuanya tertulis dalam riwayat Nabi Ido sang pelihat itu. Dari sini kita belajar ada banyak pekerjaan rohani yang sunyi yang ternyata berdampak besar. Kalau Ido tidak menulis itu, saudaraku, tidak ada verifikasi sejarah bagaimana dan apa yang terjadi di zaman itu, saudaraku. Jadi banyak pekerjaan rohani yang sunyi, yang berdampak besar, saudaraku. Saudara jangan pikir seperti saya yang berbicara di depan kamera ini yang berdampak besar. Ada orang-orang di balik layar yang bekerja, yang membuat ini bisa menjadi berdampak, saudara. Jadi pelayanan di hadapan Tuhan itu tidak selalu harus tampil di muka umum seperti Nabi Elia, Nabi Nathan, Nabi Elisa. Tapi ada pelayanan-pelayanan di balik layar yang sangat penting, yang sangat vital bagi pekerjaan Tuhan di dalam sejarah dunia ini. Jadi jangan minder kalau panggilan kita itu bukan di mimbar, bukan di depan panggung. Jangan minder, saudaraku. Bisa jadi kita dipanggil untuk membawa suara Allah lewat tulisan, lewat pelayanan, lewat kesaksian kita, lewat dokumentasi, lewat berbagai kesaksian hidup kita yang ada di balik layar yang tidak ditampilkan di publik, saudaraku. Dunia mungkin gak lihat kita, dunia gak pandang kita baik, dan dunia anggap kita remeh. Tapi Tuhan selalu menghargai pelayanan kita. Bahkan pelayanan yang tidak terlihat, pelayanan yang saya sebut tadi, pelayanan yang sunyi, saudaraku. Yang mungkin nggak dipandang orang sebagai pelayanan yang penting. Tapi di situ Tuhan juga mau pakai dan menjadikan kita berkat. Pelayanan yang nggak viral bukan berarti nggak vital. Perhatikan ini, saudaraku, ya. Pelayanan yang nggak viral bukan berarti nggak vital. Jadi kalau saudara ngerasa kok saya nggak viral gitu ya, kok saya ibaratnya tidak dikenal orang, tidak tampil di publik, tapi jangan saudara pikir pelayanan saudara tidak vital. Kalau tidak ada saudara, mungkin orang-orang yang di depan panggung juga tidak akan bisa bergerak dengan leluasa. Jadi pelayanan yang nggak viral bukan berarti tidak vital. Itu yang pertama dari kisah Nabi Ido yang singkat itu, saudaraku. Pelayanan yang tidak terlihat bukan berarti tidak bernilai. Pelayanan yang tidak viral bukan berarti tidak vital. Yang kedua, Nabi Ido menjadi suara kebenaran lewat tulisan. Dari sini kita belajar bahwa menulis sejarah adalah tindakan yang profetik, saudaraku. Dalam tulisan ada kuasa yang mewariskan kebenaran lintas generasi. Nabi Ido mengajarkan kita bahwa menjadi saksi Tuhan lewat pena
lewat pulpen, pena, bukan hanya lewat suara, saudaraku ya. Jadi kalau saudara punya bakat menulis, tulislah kesaksian saudara ya. Dan itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nabi yang menulis bisa bicara sampai banyak generasi yang belum lahir. Saudaraku, beberapa orang sudah ngomong sama saya, "Pak, buat buku, buat tulisan, pengajaran-pengajaran Pak itu bagus sekali." Ada seorang tokoh utama, tokoh penting dalam dunia penerbitan di satu gereja, saudaraku ya, ngomong sama saya ya. Itu kamu bagus tuh, pengajaran-pengajaranmu dituliskan, jadikan buku gitu ya. Nanti kirim ke saya, nanti saya yang atur. Belum sempat-sempat saya buatnya, saudaraku ya. Jadi pelayanan lewat tulisan itu bisa menjangkau banyak generasi, saudaraku. Dan pelayanan saudara di balik layar bukan hanya dengan tulisan, tapi pelayanan di balik layar itu bisa menyentuh banyak orang. Ya, belum tentu yang di publik itu menyentuh banyak orang, saudaraku ya. Yang ketiga, konsisten dalam bayang-bayang, bukan mencari spotlight. Spotlight itu pengen terus disorot gitu loh. Sorot terus seperti kamera ini nyorot ke saya, ini namanya spotlight, saudaraku ya. Jadi saya terus disorot gitu. Jadi lebih baik menjadi bayang-bayang, artinya di balik layar, tidak kelihatan. Dan Nabi Ido konsisten dengan itu, saudaraku ya. Dia nggak pengen tampil di layar terus, enggak, saudara. Dia konsisten, yang saya sebut ini di dalam bayang-bayang, nggak terus mencari spotlight ya. Nabi Ido tidak muncul di momen-momen besar ya, tapi terus hadir sebagai pencatat firman Tuhan dalam sejarah rohani orang Yahudi, orang Israel dan Yehuda. Kadang Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi seorang tokoh utama. Sekali lagi, kadang Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi seorang tokoh utama, saudaraku. Tapi untuk menjaga cerita, menjaga firman Tuhan itu tetap murni. Ya. Jadi kadang Tuhan nggak panggil kita jadi figur utama, pimpinan organisasi, atau jadi sesuatu yang kelihatannya menjadi utama. Tapi kita dipanggil Tuhan menjaga cerita itu tetap murni. Karena kita menjadi saksi sejarahnya. Pelayanan tidak selalu tentang siapa yang terlihat, saya ulangi. Pelayanan tidak selalu tentang siapa yang terlihat, tapi tentang siapa yang taat. Apakah saudara mau selalu terus terlihat atau saudara mau menjadi orang yang taat? Saudara, Nabi Ido adalah teladan bahwa kesetiaan itu lebih penting daripada popularitas. Saya ulangi, Nabi Ido mengajarkan kita kesetiaan dalam menjalankan panggilan Tuhan itu lebih penting daripada popularitas kita. Nabi Ido tidak tampil di publik, tapi dia setia melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi yang menulis. Saudaraku, kalau Tuhan yang suruh, jangan kita maunya terus berada menjadi spotlight supaya orang lihat, supaya orang sorot. Jalankan saja pelayanan kita walaupun orang tidak menyorotnya, walaupun orang tidak memperhatikan, bahkan tidak mempedulikan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan panggil kita di dalam pelayanan itu, lakukan saja, saudaraku ya, dengan setia. Sebab yang penting bukan popularitas, tapi kesetiaan dan ketaatan kita. Yang keempat, saudaraku, Tuhan pakai semua bentuk karunia, termasuk menulis. Ya, apa karunia saudara? Mungkin saudara bukan menulis seperti Nabi Ido, tapi karunia lain yang menjadi peranan penting di dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Lakukan saja, saudaraku ya. Ido disebut sebagai pelihat dan penulis. Ia pakai penglihatannya untuk mendokumentasikan sejarah rohani. Ya. Tuhan bisa pakai imajinasi dan tulisan kita sebagai alat profetik, saudaraku. Menulis bukanlah aktivitas yang pasif. Itu adalah bentuk pewahyuan yang bisa membangun atau membangkitkan iman seseorang. Jadi jangan meremehi itu, saudaraku, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang tinta di tangan nabi bisa lebih tajam dari pedang di tangan raja. Saya ulangi. Kadang tinta di tangan nabi bisa lebih tajam daripada pedang di tangan raja. Itulah yang kita pelajari dari Nabi Ido, saudaraku. Saudaraku, sebagai kesimpulannya, kita harus setia di balik layar. Tetap melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita meskipun itu di balik layar. Nggak harus cari spotlight, nggak harus cari popularitas, nggak harus cari viral, saudaraku.
Yang penting pelayanan kita itu pelayanan yang vital, yang membawa dampak bagi banyak orang. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai kita semua, walaupun kita tidak menjadi sosok yang disebut sebagai sosok utama dalam pelayanan itu. Tapi kita dipakai Tuhan untuk menjaga kemurnian cerita di dalam pelayanan itu. Nabi Ido mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan di dalam pelayanan yang sunyi. Saya ulangi, kesetiaan di dalam pelayanan yang sunyi, yang gak viral, yang gak menjadi spotlight, yang gak menjadi tokoh utama, tapi tetap setia di dalam melaksanakan pelayanan itu. Saudaraku, kita mungkin bukan seorang pelayan yang spektakuler, tapi kalau kita melaksanakan tugas pelayanan kita dengan setia, Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan mencatat nama kita dalam sejarah kerajaan sorga sebagai seorang yang melakukan tugasnya dengan setia. Maukah kita belajar dari sini, saudaraku? Mari kita berdoa.